Wakatobi, sebuah kabupaten yang menyimpan potensi luar biasa, terutama di bidang kelautan dan perikanan. Mengapa pemerintah pusat, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, memilih Wakatobi untuk menjalankan program modeling komoditas rumput laut? Alasan ini diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP Nono Hartanto. Jadi dasar pemikiran kenapa KKP memilih Wakatobi sebagai modeling budidaya rumput laut ya secara nasional ya. Jadi ini disebabkan karena Wakatobi tentu saja ada potensi ya sangat luar biasa terkait dengan budidaya rumput laut ya, lokasinya yang sangat bagus, kemudian perairannya sangat baik, kemudian potensinya masih cukup luas. Nah, ini yang menjadi dasar bagaimana pengembangan rumput laut secara nasional ini kita kembangkan di Wakatobi. Jadi dengan kehadiran laboratorium produksi bibit rumput laut ini juga akan berdampak pada penyediaan bibit rumput laut, di mana dulu atau sebelumnya petani-petani di Wakatobi ini masih menggunakan jenis spinosum pada umumnya. Tetapi spinosum dibandingkan dengan yang kotoni ini pertumbuhannya jauh lebih bagus, yang kotoni bisa sampai 10 kali lipat ya, sehingga potensi untuk bisa mengembangkan produksi ya di Wakatobi itu tentu saja sangat besar. Nah, hitungan kita ya dengan ada program ini Wakatobi bisa mempunyai kontribusi ya kenaikan produksi secara nasional itu sekitar 3%. Tentu saja dengan kenaikan 3% ya kepada produksi nasional ya harapannya tentu saja bisa mendukung juga ekspor rumput laut secara nasional. Untuk sekarang ini jenis yang dikembangkan memang hanya jenis eczema kotoni ya, tetapi nanti ke depan tidak menutup kemungkinan ini bisa untuk jenis spinosum dan juga jenis-jenis yang lain. Tetapi untuk tahap awal ini memang kita masih ke jenis eczema kotoni. Jadi yang terkait dengan bibit, ini nanti lab akan menghasilkan sekitar 5.000 planet namanya. Jadi individu bibit rumput laut yang paling masih kecil itu kita sebut dengan planet. Ibaratnya itu sebagai bibit lah begitu. Nah, bibit ini nanti akan bisa mengcover perkembangan rumput laut yang besar ya di Wakatobi lah, seperti itu. Untuk tahap awal ini sebenarnya kita sudah memberi contoh itu 50 hektar. Nah, kedepannya contoh ini bisa diadop oleh pihak swasta kah, atau Pemda sendiri bisa mengcopy paste ini bagaimana sistem budidaya yang baik ini bisa dicontoh oleh masyarakat. Nah, targetnya sebenarnya adalah sekitar 400 hektar minimum yang bisa dikembangkan ya, tetapi sebagai contoh awal memang ini 50 hektar, dan mudah-mudahan nanti dari pihak swasta misalnya ini bisa berinvestasi di Indonesia, di Wakatobi ya. Harapannya tentu saja kalau pihak swasta sudah mulai berinvestasi di sini, luasan itu akan semakin luas ya. Oleh karena itu kita juga minta dukungan tentu saja dari masyarakat bagaimana sistem investasi di sini juga bisa lebih kondusif, lebih baik, masyarakat bisa menerima kehadiran investor, sehingga kesejahteraan buat masyarakat tentu saja juga bisa meningkat ke depan. Jadi dengan 5.000 planet ini proyeksi kita mungkin tidak luasan ya, tapi ton. Jadi dalam 1 tahun bisa menghasilkan sekitar 200 ton. Nah, 200 ton ini kalau misalnya 1 hektar membutuhkan sekitar 1 ton untuk bibitnya, maka sekitar 200 hektar yang bisa tercover pemenuhan bibit tersebut. Di sana fungsinya sebagai tempat rumah ikat tentu saja untuk kerja buat para anggota kelompok di situ, jadi dimanfaatkan secara bersama-sama lah tentunya.
bisa untuk digunakan rumah ikat kah, atau pada saat panen kah, atau untuk jaga di malam hari ya, karena ini basicnya adalah kelompok ya, tentu saja supaya ada keamanan kelompok tentu saja bisa memanfaatkan ini untuk tempat jagalah seperti itu. Pemerintah daerah Wakatobi sangat aktif dalam membantu program ini. Kolaborasi antara semua pihak menjadi kunci sukses dalam mewujudkan unit produksi bibit rumput laut UPBRL di sini. UPBRL menerapkan sistem kultur jaringan pada pembibitan, menghasilkan bibit dengan kualitas genetik yang lebih baik dan tahan terhadap penyakit. Sistem ini juga mempercepat pertumbuhan bibit, membuatnya tangguh di berbagai kondisi lingkungan. Dalam praktiknya, program ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. UPBRL menggunakan produk lokal ramah lingkungan, seperti batok kelapa sebagai pelampung, sehingga secara tidak langsung menekan dampak mikroplastik. Lokasi UPBRL ini, sekaligus lahan budidaya rumput laut seluas 50 hektar, merupakan lahan hibah dari Bapak Haliana, sosok yang mencintai dan mendukung kegiatan masyarakat dalam budidaya rumput laut. Pada tanggal 23 November, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meresmikan UPBRL ini, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Program modeling komoditas rumput laut di Wakatobi adalah cermin dari kolaborasi yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sebuah langkah besar untuk mengoptimalkan potensi laut dan mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan di negeri ini. Sarana budidaya rumput laut modeling itu ada 4 kebun bibit, kemudian ada 36 petak kebun pembesaran, dan 2 unit mesin perahu dengan mesinnya. Itu pengelolaannya diserahkan kepada kelompok. Di modeling itu ada 5 kelompok, kami salah satu kelompoknya. Kemudian dalam satu kelompok itu ada 12 orang yang dibagi, berarti satu orang itu mendapatkan 3 petak pembesaran, dan 4 unit kebun ini, bibit ini untuk menjadi milik bersama kelompok sebagai persediaan untuk nanti ditebar di kebun pembesaran. Ya, harapan kami sebenarnya ini kan kami pembudidaya ini kan selama bertahun-tahun dan berpuluh-puluh ini kan kami punya masalah 4 masalah. Yang pertama itu modal. Ini modal alhamdulillah sudah tertangani, mudah-mudahan ini bisa jalan terus. Kemudian bibit, alhamdulillah dengan adanya kultur jaringan juga bisa memberikan dampak yang sangat baik. Kemudian juga harganya juga bisa menjangkau. Kemudian ketiga pendampingan, mereka juga kementerian, dinas juga selalu menambahkan pendampingan. Kemudian yang terakhir ini yang kami harapkan adalah mendekatkan pasar. Jadi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam hal ini kementerian ini bisa mendekatkan pasar dengan kami pembudidaya. Karena selama ini harga di lapangan ini kan tidak pernah stabil, selalu berubah-ubah, dan itu membuat kami kerepotan juga. Itu harapan kami sebenarnya.